Selamat pagi buat anak-anakku kelas 8, khususnya kelas 8G. Hari ini Bapak membuat video tentang materi seni budaya kelas 8 bab 4, bermain ensemble musik tradisional. Minggu yang lewat kita sudah membahas tentang bernyanyi lagu daerah. Mungkin sedikit sedikit dari kalian yang dapat menyanyikan lagu daerah. Terutama kelas 8 ini Bapak ingatkan sekali lagi bahwasanya lagu daerah itu sangat penting untuk kelestarian seni atau budaya di bangsa kita, Mas Indonesia. Nah, pada saat ini materi kita bermain ensemble musik ini, silakan perhatikan, lihat bukunya. Bapak terangkan ketika nanti bertanya, silakan bertanya di kolom komentar yang Bapak sediakan di YouTube ini, dan juga silakan mengabsenkan diri di kolom komentar. Oke. Tentang musik ensemble, pertama sekali kita harus mengenal apa itu musik ensemble. Musik ensemble itu adalah perpaduan dari beberapa alat musik yang berbentuk atau membentuk suatu orkestra. Nah, perpaduan berarti dia itu harus lebih dari satu, mungkin 2, 3, atau lebih. Nah, musik ensemble ini ada beberapa macam, ada ensemble sejenis. Misalkan kita buat ensemble perkusi, tentu di dalamnya ada musik perkusi seperti drum, gendang, tamborin, dan lain-lain. Yang diutamakan adalah alat musik pukul. Nah, itu sejenisnya. Nah, kalau alat musik campur, alat ensemble campuran apa? Ensemble campuran itu adalah ensemble atau perpaduan alat musik yang bercampur, seperti mungkin ada perkusi, ada gitar, ada biola, ada mungkin keyboard, dan segala macam. Nah, setiap daerah Indonesia itu memiliki alat orkestra yang disebut karawitan, musik karawitan. Tetapi nama alatnya berbeda, seperti kayak kalau di Jawa itu, Jawa dan Bali disebut gamelan, Sumatera Barat disebut dengan talempong, Sumatera Utara disebut gondang, dan Sulawesi Utara disebut kulintang. Kalau di Jambi, kalau di Jambi itu ya ada kulintang kayu khususnya. Nah, musik merupakan bahasa universal, bahasa dunia. Dengan musik orang dapat mengekspresikan perasaan dan juga rasa perasaan dalam hatinya sendiri. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, berbagai perbedaan dapat disatukan. Musikalitas setiap orang berbeda yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, ini kalau musikalitas orang itu secara internal, musik dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya. Faktor eksternalnya lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal atau hobi kamu. Nah, itu faktor eksternal. Nah, beberapa contoh, misalkan perangkat alat musik tradisional. Misalkan di Aceh itu terdapat musik yang disebut didong. Didong itu adalah kesenian tradisional yang terkenal di Aceh Tengah. Keseniannya dilaksanakan secara vokal oleh 30-40 kaum pria dalam posisi duduk bersila. Duduk dalam satu lingkaran. Nyanyian didong diiringi dengan tepuk tangan secara berirama oleh para peserta. Para pemusik masing-masing memegang sebuah bantal tepok di tangan kiri. Bantal tepok adalah sebuah bantal kecil berisi kapuk dengan ukuran kira-kira 20 kali 40 cm, tebalnya 4 cm, dihiasi dengan renda-renda semacam rumbai-rumbai berwarna cerah menyala, pada pinggirannya bisa berwarna emas atau kuning. Properti ini menggunakan benang sulaman khas Aceh.
dengan menggunakan bantal di tangan kiri secara serempak ke atas atau ke depan setiap menjelang tepuk tangan. Ini Bapak ambil dari salah satu budaya di Sumatera Utara, Sumatera, maksudnya Sumatera ya. Berdasarkan bentuknya, alat musik daerah dibagi menjadi satu, bentuk tabung, alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bambu dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Terus berdasarkan bentuknya yang kedua adalah bentuk bilah, tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan perlu didukung perangkat lain seperti wadah gema sebagai ruang resonansi. Seperti kalau gitar, ruangan tengah gitar itu ada ruang resonansi untuk menimbulkan bunyi atau gema dalam ruangan gitar tersebut. Yang ketiga itu bentuk pencon. Pencon berasal kata pencu, bahasa Jawa, bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar, seperti gamelan ada. Kalau di Sumatera Barat itu kayak kalempong, tengahnya ada. Nah, itu ada namanya lagi alat musik logam yang dipukul, kentongan namanya, alat musik pemukul yang terbuat dari bambu atau kayu juga jari yang dipahat. Kentongan digunakan sebagai tanda alam, sinyal komunikasi jarak jauh. Zaman dulu itu sebelum kentongan itu menjadi istilahnya isyarat ataupun di suatu daerah seperti morse atau penanda azan bisa, maupun tanda bahaya, dulunya itu kentongan itu dibuat sebagai alat musik. Lalu kalau misalkan talempong, alat musik pukul tradisional khas Minangkabau, bentuknya hampir sama dengan bonang dalam perangkat gamelan. Tadi Bapak jelaskan sudah. Lalu ada angklung, alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan diakui secara internasional oleh UNESCO. Ada angklung awalnya berdasarkan pelok, selendru, dan madenda. Disebut angklung buhun yang berlaraskan diatonis. Jenis-jenis angklung itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu angklung kanekes, angklung gubrak, angklung dongdong, lonjor, angklung badeng, angklung buncis. Kalau angklung kanekes itu digunakan untuk upacara menanam padi. Kalau angklung gubrak itu berasal dari kampung Cipiding, Kecamatan Cigudeg, digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Sedangkan angklung dongdong lonjor berasal dari Banten Selatan, digunakan pada saat upacara seren tahun menghormati Dewi Padi karena panen melimpah. Yang keempat itu angklung badeng, berfungsi sebagai hiburan, media dakwah Islami. Di Garut dipakai ritual berhubungan dengan padi. Yang kelima itu angklung buncis, berfungsi sebagai media hiburan, dipakai pada ritual pertanian yang berhubungan dengan padi. Oke, itu uraian singkat dari Bapak tentang musik daerah. Musik daerah Bapak ambil sudah dari daerah Sumatera dan daerah Jawa. Demikian materi seni budaya kelas 8 bab 4 bermain ensemble musik tradisional. Tugas kamu hari ini adalah membuat rangkuman tentang bab 4 bermain ensemble musik tradisional. Tapi jangan lupa setelah kita kembali bersekolah nanti, Bapak pengen kita membuat ensemble musik tradisional atau mungkin kita ensemble sejenis aja. Persiapkan mungkin barang-barang bekas seperti ember bekas, ember-ember cat bekas, atau dan lain-lain, bisa seperti ember bekas aja boleh juga. Dan Bapak juga pengen kamu sudah menghafal, kembali bersekolah nanti sudah bisa menghafal
tugas yang Bapak berikan minggu yang lalu, seperti menyanyikan lagu daerah. Makin banyak yang kamu hafal, mungkin makin banyak juga, dan juga kelestarian budaya kita bisa terjaga. Demikian untuk video singkat seni budaya saat ini. Terima kasih, selamat pagi.